Oke guys ya, kembali lagi ya bersama saya Muhammad Soluddin ya di Serigala Games ya. Di video kali ini saya tidak akan membahas tentang tutorial cara install mod ya, atau tutorial tentang install CFV atau HFV di PS3, atau tutorial install game PS2 atau PS3 ya. Tapi di video kali ini saya akan memberikan tips ya bagi Anda ya, untuk para pemula yang ingin membeli PS3 ya. PS3 apa yang cocok buat Anda ya di tahun 2020 ini, mengingat PS3 itu sudah lama tidak diproduksi guys, sejak tahun 2017 ya. Jadi catat ya, PS3 itu sudah tidak diproduksi sejak tahun 2017 guys. Jadi mustahil ya untuk menemukan barang baru ya di tahun 2020 ini ya. Karena mengingat eh, apa namanya, jumlah populasi PS3 sekarang yang beredar di masyarakat itu ya, atau di Indonesia itu kebanyakan adalah yang pertama itu second guys ya, atau bekas ya, bekas pakai orang lain ya. Kemudian yang kedua itu mungkin rekondisi guys ya, itu yang paling banyak ya, yang paling banyak kita temukan ya di Indonesia. Dan yang ketiga itu adalah refurbish guys ya. Dari ketiga eh apa namanya, dari ketiga tipe ya, bukan tipe, ini apa ya, kalau kita istilahkan itu kondisi guys ya, kondisi. Kenapa saya tidak bicara PS3 baru ya, karena di tahun 2020 ini sangat mustahil ya ada PS3 baru. Mungkin kalau ada stok lama ya, itu pun juga jarang banget ya ada stok lama ya PS3 yang bener-bener baru ya. Tapi saya juga masih ragu karena PS3 yang beredar di Indonesia itu dulunya bukan dari penjualan yang legal ya, alias tidak melalui Sony Indonesia ya, tapi melalui pihak ketiga ya, atau importir umum ya, importir elektronik umum ya. Jadi di sana itu mereka membeli ya PS3 itu dari negara lain ya, di Asia ya, seperti Hong Kong ya, Taiwan ya bisa, atau Cina ya, dari dengan region region Asia juga ya. Kalau di Indonesia sendiri itu dulunya masih belum ada guys PS3 yang resmi dijual oleh Sony Indonesia. Tapi kalau sekarang ya untuk PS4 ya, itu sudah ada guys. Dari awal penjualannya itu Sony Indonesia sudah resmi yang merilis PS4 Indonesia. Jadi penjualannya itu sangat legal guys untuk PS4 ya. Kalau untuk PS3 sih saya masih ragu ya untuk adanya ketersediaan barang baru di tahun 2020. Oke, kembali lagi ya. Dari ketiga kondisi tadi ya, second ya, alias bekas pakai orang lain, kemudian rekondisi atau refurbish, mana nih yang bisa Anda pilih ya untuk dijadikan sebagai eh, teman hiburan ya di saat pandemi COVID-19 seperti ini ya kan. Kalian itu banyak berada di rumah guys, jadi kalian membutuhkan hiburan ya untuk mengisi waktu luang Anda ya. Salah satunya juga dengan main PS ya, seperti itu. Jadi PS3 yang cocok ya untuk Anda itu, saya sarankan adalah membeli PS3 yang dengan kondisi second guys, atau bekas pakai. Tapi perlu dilihat dulu ya, bekas pakainya itu bukan bekas rekondisi ya. Tapi bagi PS3 sendiri itu sangat sulit guys ya untuk menentukan PS3 tersebut itu apakah bekas rekondisi atau masih asli ya, atau masih, kalau orang-orang bilang itu masih segel ya, segel void lah. Dan ternyata segel void itu guys bisa dicetak ulang ya, alias bisa dipalsu. Dan banyak sekali guys ya di situs jual beli online ya, yang mereka itu menawarkan segel void guys. Artinya segel tersebut bukan benar-benar berasal dari pihak Sony, alias dari seseorang ya yang membuat segel tersebut ya, kemudian mencetaknya sehingga tampaklah seperti segel void asli dari Sony, padahal itu bukan guys ya. Ini yang perlu kita
kita waspadai ya, karena banyak sekali guys ya, teman-teman saya juga gitu guys, banyak yang ketipu ya, yaitu membeli PS3 Slim ya seri 25 ya, yang katanya itu seri paling bandel ya di PS3 ya, tapi dia itu sedikit curiga karena setelah ada beberapa baut yang tidak, maksudnya itu bautnya itu ada yang kosong ya, alias tidak dibaut ya di casingnya. Kemudian setelah dibongkar ya, dan ternyata isinya itu bukan seri 25 ya di motherboardnya, namun seri 20. Itu adalah sekian penipuan yang banyak ya yang terjadi di teman-teman yang ingin membeli PS3 yang awam sekali dengan PS3 ya, karena ya begitulah ya, segel sendiri pun bisa dipalsu guys. Bagaimana dalamannya guys, alias hardwarenya ya, apa aja itu bekas servisan ya atau rekondisi, kan kita juga tidak tahu ya seperti itu. Jadi saya sarankan untuk membeli PS3 yang masih second ya atau bekas pakai, tapi dicek dulu guys ya, pemakainya itu kita harus lihat dulu ya, dia itu dulunya itu benar-benar beli PS3 itu di, misalkan ya, di sebuah toko yang terkenal ya, atau toko tersebut sudah lama menjual PS3 dan tidak ada komplain dari para pembelinya guys, seperti itu ya. Kita pilih saja di orang tersebut yang menjual PS3 ya. Kalau yang nomor 2 yang rekondisi guys, saya tidak sarankan ya. Kenapa? Karena yang namanya barang rekondisi guys, itu PS3-nya sudah pernah rusak ya. Sekali lagi saya tekankan ya, PS3-nya itu sudah pernah rusak dan diperbaiki guys. Jadi kerusakannya itu bisa ya disebabkan oleh overheat ya, atau terlalu panas ya. Jadi mesinnya itu tidak bisa membuang panas secara berlebih di dalam sel BE atau RSX, yang mengakibatkan retakan bola timahnya itu menjadi retak ya, yang menghasilkan kita tahu YLOD ya, atau yellow, atau bisa juga istilah lost power ya di seri 3000 atau Super Seal 4000 ya itu. Dan saya sarankan jangan membeli yang rekondisi ya, karena itu juga hasil servisan ya, kita tidak tahu awetnya sampai kapan. Toh kalau kita udah beli yang versi atau yang kondisi rekondisi, bisa kita pakai 2 bulan kemudian maka PS3 tersebut akan rusak guys. Jadi ya saya sarankan jangan beli yang rekondisi. Untuk yang refurbish ya, PS3 refurbish itu saya tidak yakin guys 100% di tahun 2020 ini ya di Indonesia ada PS3 yang kondisi refurbish ya. Kalau Anda tahu ya, refurbish itu adalah PS3 yang sudah pernah rusak juga guys, tapi diperbaiki oleh teknisi asli Sony ya, dan prosesnya itu agak sedikit rumit ya. Kalau yang kita tahu ya, PS3 yang rusak tersebut ya dikirim ya ke pihak Sony ya, kemudian di service centernya Sony ya, PS3 tersebut diperbaiki guys, kemudian dikembalikan ke konsumen ya atau toko retail ya dengan kardus ya, kardusnya itu putih guys, dengan ada logonya factory recertified ya. Kita jarang sekali guys menemukan PS3 refurbish ya dengan dus putih dengan ada logonya factory recertified. Kebanyakan itu kardusnya sudah print-printan ya, dan itu menjadi sebuah kecurigaan guys, karena pihak Sony pun sudah menstop ya PS3 refurbish ya, sudah nggak ada lagi PS3 refurbish dari pihak mereka. Jadi kalau Anda yang ingin membeli PS3 refurbish ya saya sarankan janganlah, karena barangnya itu apakah asli dari refurbishnya Sony, maksud saya itu diperbaiki oleh teknisinya Sony, apakah teknisi lokal ya, saya kurang tahu seperti itu guys. Jadi saya sarankan jangan saja guys. Oke, untuk tipe ya guys ya, tipe
Untuk tipe PS3 yang bagus ya menurut saya ya di tahun 2020 ini, saya sarankan Anda untuk membeli yang tipe Super Slim guys, karena PS3 Super Slim itu adalah PS3 seri terakhir di PS3. Ibarat Anda itu membeli sebuah handphone, Anda akan membeli handphone yang keluaran terbaru. Bagaimana bisa Anda membeli handphone yang keluaran lama ya, atau keluaran jadul ya, tapi handphone tersebut yang keluaran jadul tersebut ya banyak kendala ya, seperti itu. Di PS3 juga seperti itu guys. Jadi saya sarankan dan jangan membeli PS3 Fat guys, karena banyak sekali kendala ya, alias banyak sekali problem seperti yellow ya atau yang lain ya. Juga lebih boros listrik guys. Jadi saya sarankan aja beli PS3 Super Slim. Untuk PS3 Slim bagaimana? PS3 Slim itu bagus guys, tapi saya sarankan aja beli PS3 Super Slim karena hemat listrik ya. Dan yang kedua karena dia itu produk keluaran terbaru, jadi usianya masih muda, seperti itu ya. Oke guys, itu saja ya saran ya atau tips dari saya bagi Anda ya para pemula yang ingin membeli PS3. Saya sarankan membeli PS3 Super Slim, bisa seri 40, seri 42 atau yang terakhir seri 43, bebas guys. Pokoknya Super Slim ya. Dan usahakan jangan membeli PS3 yang rekondisi dan jangan membeli PS3 yang refurbish, karena kedua PS3 ini sudah pernah rusak dan kalau dipakai mungkin usianya tidak akan panjang guys, seperti itu. Oke, terima kasih ya telah menonton video ini ya. Apabila bermanfaat silahkan like ya, bisa tambahkan komentar di bawah. Oke, bisa juga subscribe ya. Oke, selamat malam dan happy gaming guys, bye bye.